Tapi ya balik lagi ya, apa yang kita tuai ya itu nanti kita yang bakalan apa namanya, yang kita tuai itu kita akan lupa apa sih. Hai Mams, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Vero Cynthia di konten Sharing is Caring. Di videoku kali ini aku mau bahas cara mengatasi GTM. Nah, sebelum kita simak videonya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih. Nah, GTM itu sendiri adalah singkatan dari gerakan tutup mulut. Intinya sih anak susah makan gitu ya, atau nggak mau makan. Nah, biasanya itu kan beda-beda ya, nggak mau makannya itu seperti apa gitu ya. Contoh misalnya kayak dia benar-benar nolak, nggak mau makan, misalnya udah bisa geleng-geleng, udah bisa kabur, lari-lari gitu. Terus atau dengan cara diemut, dilepeh. Nah, itu kan salah satu dia protes gitu ya, dia nggak mau makan gitu. Terus juga misalnya lagi sakit juga biasanya selera makannya itu kan turun. Nah, hari ini aku mau bahas beberapa cara yang aku lakukan untuk mengatasi GTM pada anak, dan ini udah aku terapin sih dari mulai MPASI ya sampai sekarang, dan kebetulan kemarin juga sempat aku ngalamin lagi GTM itu sendiri dan aku nerapin ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Nah, yang pertama adalah kita harus nerapin, yang paling penting nih ya, kita harus nerapin aturan makan dan responsive feeding. Jadi di sini untuk aturan makannya sendiri ya banyak hal lah yang perlu kita perhatikan ya, seperti jadwal makan, terus distraksi dan lain-lain. Tapi yang aku tekankan di sini untuk jadwal makan itu sebenarnya nggak harus saklek ya Mams ya, nggak harus saklek. Jam makannya itu nggak harus selalu tepat di jam yang Mams setting gitu ya. Misalnya kayak jam 7 pagi harus makan pagi, jam 12 makan siang, jam 7 malam harus makan malam. Menurut aku sih nggak perlu saklek kayak gitu ya Mams ya. Yang penting itu adalah adanya pengosongan lambung sebelum anak kita makan, kayak gitu. Misal nih anak kita masih minum ASI ya. Misal minum ASI terakhir itu jam 6 pagi. Nah, kita harus jeda nih. Nanti untuk makan paginya itu harus ada jeda atau pengosongan lambung sekitar 2 sampai 3 jam. Artinya kalau misalnya minum ASI jam 6 pagi, berarti kita bisa kasih sarapannya itu sekitar jam 8 pagi. Nanti kalau misalnya jam 8 pagi udah makan pagi, terus mau ASI lagi atau mau kasih susu formula, atau misalnya udah di atas 1 tahun mau kasih UHT, atau misalnya kita mau kasih cemilan, harus ada jeda lagi atau pengosongan lambung lagi sekitar 2 sampai 3 jam. Misalnya pengosongan lambungnya 2 jam, artinya jam 10 baru kita bisa kasih ASI, susu formula, susu UHT di atas 1 tahun, susu UHT ya, atau cemilan gitu ya. Nah, kenapa sih kita nggak perlu saklek gitu ya untuk menetapkan jam makan anak? Karena kan nggak terduga ya, anak itu misalnya jam mainnya, jam tidurnya itu kan nggak terduga ya. Terus juga kalau misalnya kita kasih makan pada saat dia sedang ngantuk gitu kan, itu juga biasanya anak kalau ngantuk tuh kan rewel gitu. Dan kalau misalnya kita kasih makan, ya namanya orang ngantuk pasti susah juga makannya. Terus juga mungkin dia mau makan tapi hanya sedikit, nggak sesuai dengan takaran dan porsinya gitu. Nah, ditakutkannya tuh kayak gitu. Jadi kita harus lihat kondisi anak kita juga gitu ya. Makanya jamnya itu nggak perlu saklek, jadi ngikutin aja sesuai kondisi anak kita masing-masing gitu. Terus juga selain itu, dengan adanya pengosongan lambung, kita mengajarkan dia responsive feeding. Responsive feeding itu adalah memberitahu ke dia bahwa kita tuh harus makan pada saat kita sedang lapar. Jadi kita ngajarin dia rasa lapar. Selain itu di responsive feeding juga kita mengajarkan dia rasa kenyang. Nah, saat pengosongan lambung 2 sampai 3 jam itu kan pasti dia lama-lama bakal lapar kan. Nah, di jam berikutnya baru kita kasih makan.
Nah, pada saat anak kita makan, kita juga harus ngajarin dia rasa kenyang. Jadi jangan memaksakan anak untuk menghabiskan makanannya. Kita beri aja sesuai porsi atau takaran sesuai usianya. Tapi nanti anak kita yang punya hak untuk menghabiskan makanannya atau tidak. Jadi mau seberapa habis itu adalah haknya anak. Jadi kayak kalau MPASI itu sebenarnya konsepnya kayak kita itu sebagai penjual dan anak itu sebagai pembeli. Ya udah kita sebagai penjual kan kita nyediain aja lapak kita seberapa banyak gitu kan. Cuma nanti si pembeli itu mau belinya segimana, ya itu kan haknya dari si pembeli. Jadi kita nggak perlu memaksakan anak untuk menghabiskan makanannya, tapi biarkan anak memakan makanannya sampai dia merasa kenyang. Nah, di aturan makan itu sendiri diatur menurut IDAI ya, rekomendasi IDAI itu maksimal makan itu adalah 30 menit. Kenapa hanya 30 menit? Karena di atas 30 menit itu biasanya anak udah nggak fokus ya makannya, udah nggak fokus, terus lama-lama Hai, iya nak. Oh ngasih bunda? Jauh, nanti ya. Nah, kenapa sih hanya 30 menit? 30 menit itu dikarenakan kalau misalnya di atas 30 menit biasanya tuh anak udah nggak fokus untuk makan. Jadi ya dia udah bosen lah ya, udah pengen main dan lain-lain. Terus juga di atas 30 menit lama-lama kan makanannya udah dingin. Terus juga ya udah jadi rasanya udah nggak enak lah. Anak pun jadi udah nggak selera makan lagi. Makanya batasnya itu hanya 30 menit. Tapi sebenarnya pada saat kita mulai sesi makan, kita perhatikan di 15 menit awal. Kalau misalnya di 15 menit awal anak udah nggak benar makannya, misalnya nolak makan, terus juga dilepeh, diemut, dan lain-lain, kita stop aja. Jadi nggak perlu nunggu 30 menit. Stop aja di 15 menit awal itu. Nah, tapi selama rentan waktu itu sampai jam makan berikutnya, kita nggak perlu kasih makanan apapun. Makanan utama, makanan cemilan, ASI, susu formula, susu UHT jangan dikasih sampai jam makan berikutnya. Jadi kalau misalnya tadi dia sarapan jam 8, ternyata di jam 8 ini di 15 menit awalnya itu dia nggak bener makannya. Nah itu kita stop aja, terus kita jangan kasih dia apapun sampai jam 10. Nanti jam 10 misalnya mams mau kasih makanan utama atau makanan cemilan atau misalnya susu UHT kalau udah di atas 1 tahun, terus atau susu formula atau buah, nah itu boleh. Tapi jangan sampai kasih makanannya itu atau minum ASI di rentan waktu dari jam 8 sampai jam 10. Ini fungsinya adalah kita mengenalkan rasa lapar ke dia dan juga kita mengajarkan tanggung jawab gitu ya ke dia. Jadi kalau misalnya pilihan dia itu nggak makan atau pilihan dia ngemut makanan, ya udah konsekuensinya dia harus lapar gitu. Dan saat lapar barulah kita kasih makan. Yang kedua adalah kita harus cek menu makanannya. Apakah menu makanannya ini bikin dia bosan, misalnya udah 3 kali kita kasih berturut-turut makanannya sama. Mungkin dia tipe anak yang bosenan gitu, jadi harus ganti-ganti variasi makanan. Terus juga misalnya kita juga bisa cek karbohidratnya. Mungkin dia lagi nggak pengen makan nasi misalnya dia lagi pengen makan lontong, atau misalnya kita bisa ganti pakai mie kalau di atas 1 tahun. Terus juga kita bisa ganti misal pakai nasi yang lebih beraroma, misalnya kayak nasi kuning, terus nasi uduk, butter rice, kayak gitu-gitu ya. Nah itu kan bisa kita cek ya. Terus misalnya dia lagi bosen nih ayam terus, bisa jadi kita ganti dengan protein hewani lainnya. Atau misalnya ya berkreasi aja deh pokoknya Mams dengan menu makanan. Jadi pada intinya sih harus bervariasi ya. Cuman memang makanannya sebenarnya masih bisa kita akalin ya kalau misalnya kita masak untuk 3 porsi. Nah gimana caranya biar dia nggak bosan? Misalnya kita kasih makan dalam 1 hari itu 2 porsi. Nah 1 porsi ini bisa kita simpan untuk besoknya. Sedangkan untuk makan malamnya itu di hari itu kita bisa ganti dengan makanan yang lain gitu. Jadi kita bisa siasatin kayak gitu walaupun kita masak dalam jumlah yang banyak. Karena kan sifatnya MPASI masih boleh disimpan dalam
suhu di bawah 5 derajat dan dihangatkan di atas suhu 60 derajat. Jadi nggak masalah kalau kita stok di kulkas. Kalau kita simpan di chiller ya kurang lebih bisa tahan 2-3 hari. Sedangkan kalau di freezer bisa berbulan-bulan. Tapi sebaiknya sih memang kita kasih se-fresh mungkin ya. Jadi jangan sampai terlalu lama sih baiknya. Nah, yang ketiga adalah kita harus cek tekstur makanannya. Jadi kalau misalnya tekstur makanan ini kita harus perhatikan berdasarkan usianya juga dan kemampuannya dia. Jadi kalau misalnya kita baru mulai MPASI nih, biasanya kan teksturnya masih pure kan. Nah, misalnya kalau misalnya mams mau naik tekstur, nah ini perlu diperhatikan juga pelan-pelan naik teksturnya. Jadi kalau misalnya dia masih, kalau pada saat kita naik tekstur terus dia ngelepeh atau dia nggak mau makan, coba diperhatikan lagi apakah dia memang sudah mampu naik tekstur atau belum. Nah, kalau misalnya di atas 1 tahun, misalnya kan itu udah menu keluarga ya, biasanya udah nasi gitu ya. Nah, kalau misalnya dia nggak mau makan dengan tekstur nasi tersebut, ya kita bisa siasatin kayak tadi yang aku sempat bilang ya, misalnya pakai lontong, terus pakai mie, atau pakai nasi yang lebih beraroma. Biasanya itu aku pakai sih oke lah. Anak aku maunya jadi mau makan gitu, kayak pakai nasi goreng kayak gitu. Jadi lebih berasa lah nasinya kayak gitu. Terus juga yang selanjutnya adalah kita harus cek makanannya itu enak atau enggak. Jadi biasakan menurut aku pada saat kita masak itu jangan lupa sebelum disajikan dicicipin dulu. Jadi kalau misalnya pada saat kita cicipin tuh rasanya udah enak, kita udah approve, nah berarti udah oke nih kalau kita kasih ke anak kita. Tapi kalau misalnya rasanya belum oke, ya kemungkinan anak juga akan menolak gitu ya. Pada intinya makanan MPASI itu harus enak. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau kita kasih garam, gula gitu dalam jumlah yang terbatas gitu ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak, yang penting ada rasanya. Atau misalnya kita mau kasih kaldu kayak gitu bisa. Nah, pada saat mulai MPASI biasanya menurut aku ini harus ada trial and error ya, karena kita nggak tahu nih bayi kita itu preferensi rasanya itu lebih kemana. Apakah lebih ke tim gurih, tim manis gitu ya, atau yang hambar juga dia masih oke. Nah itu kan tiap bayi itu kan beda-beda ya. Kayak misalnya anak aku nih lebih ke gurih dan asin gitu ya. Jadi dia nggak begitu suka makanan-makanan yang makanan manis gitu. Bukan makanan selingan atau dessert yang manis dia nggak suka. Maksudnya tuh makanan utama yang ada rasa manis-manisnya yang pakai gula kayak gitu dia kurang suka. Jadi dia lebih suka pakai kaldu gitu yang gurih kayak gitu dia approve. Tapi kalau ada manis-manisnya dia kurang suka. Termasuk kalau misalnya mams pakai makanan instan atau fortifikasi. Jadi makanan instan atau fortifikasi ini dengan berbagai merek itu rasanya beda-beda ya. Jadi ada yang lebih ke gurih, ada yang lebih ke manis gitu. Nah itu juga perlu diperhatikan. Jadi nggak semua bayi itu bakalan suka gitu dengan semua makanan fortifikasi atau instan dari yang ada di pasaran gitu ya. Yang kelima adalah kita harus disiplin dan sabar. Disiplin di sini adalah disiplin dengan menerapkan aturan makan dan responsive feeding tadi. Jadi jangan sampai dikasih kendor gitu ya, karena anak itu semakin besar semakin pintar. Jadi kalau misalnya kita udah nerapin aturan makan, terus waktu-waktu kita kasih kendor, ya udah deh karena anaknya udah nangis kejar-kejar, ya udah deh dikasih aja ASI, ya udah deh dikasih aja cemilan kayak gitu. Ya anak bakalan punya mindset yang baru. Ya udah kalau misalnya nggak mau makan, ya udah nangis aja, nanti juga dikasih kok makanannya sama mama kayak gitu. Jadi jangan sampai dikasih kendor sih menurut aku, karena nerapin aturan makanan responsive feeding ini sama sekali nggak mudah. Aku tahu ini sama sekali nggak mudah. Ya mungkin kalau misalnya aku flashback lagi ya, lebih banyak tangisan yang keluar dari ibunya itu pada saat MPASI dibandingin pada saat ASI ya kalau aku gitu. Jadi nggak kalah dramatisnya juga dengan pada saat kita mulai menyusui ya, pas MPASI itu nggak kalah. Malah kesabarannya tuh memang harus benar-benar dipupuk gitu ya, sama kita harus benar-benar sabar gitu pada saat kita kasih makan anak, karena sama sekali nggak mudah. Nah mengenai sabar, yang sabar itu sebenarnya bukan hanya ibunya aja,
Tapi menurut aku ya semua yang ada di lingkungan anak kita itu, kalau misalnya anak lagi nggak mau makan, terus kita lagi nerapin aturan makan dan responsive feeding, ya harus semuanya harus sabar gitu. Karena ya kalau misalnya anaknya nangis karena kita lagi pengosongan lambung dan kita ngajarin lapar, ya memang wajar ya, kan emang tujuannya biar dia lapar. Kalau misalnya dia lapar baru kita kasih makan gitu. Jadi semuanya menurut aku harus sabar, bukan hanya ibunya aja, tapi semua lingkungan, semua yang ada di lingkungan sekitar anak kita. Nah, yang terakhir adalah support. Nah, support ini tuh menurut aku tahap akhir banget sih dari semua usaha yang udah kita lakuin pada saat anak kita nggak mau makan. Karena tanpa support juga nggak akan berhasil gitu kan. Nah, support ini ya dari suami, dari orang-orang sekitar anak kita gitu kan. Supportnya itu ya bantu dengan cara nerapin si aturan makan dan responsive feeding. Kalau misalnya dan dengan cara kalau misalnya anak lagi nangis kejar-kejar karena nggak mau makan atau lagi pengosongan lambung kena punishment nggak boleh makan apa-apa, support dari orang sekitar adalah dengan cara tidak memberikan makanan apapun gitu, dan juga nggak perlu komentar apa-apa juga sama ibunya gitu, karena mungkin orang-orang sekitar tuh nggak tega gitu kan lihat anak nggak mau makan gitu, terus juga kasihan nanti dia kelaparan, kasihan nanti dia jadi kurus dan lain-lain gitu. Percaya deh, sebenarnya ibunya sendiri pun yang paling nggak tega gitu sebenarnya lihat anak nangis gitu kan. Aku sendiri kayak gitu sebenarnya, walaupun aku disiplin banget nerapin aturan makan dan responsive feeding ini, tapi sebenarnya pas anak nangis kejar-kejar tuh sakit hati rasanya, kayak kasihan juga, nggak tega juga. Tapi ya balik lagi ya, apa yang kita tuai ya itu nanti kita yang bakalan yang kita tuai itu kita akan lupa apa sih, harus ingat apa yang kita tanam ya nanti pasti kita akan tuai buahnya gitu. Jadi kalau menurut aku ya kita harus menanamkan yang benar gitu untuk bisa dapat hasil yang baik gitu kan. Karena anak itu makin pintar, yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita nanemin pada saat anak nangis kita kasih cemilan, ya nanti pada saat jam makan berikutnya dia tinggal nangis aja nggak mau makan, nanti juga dikasih cemilan kok gitu. Akan seperti itu terus. Nah, semakin anak besar semakin susah polanya kita buat gitu. Makanya dari mulai MPASI awal ini menurut aku perlu banget kita tanamkan si aturan makan dan responsive feeding, dan edukasi semua orang di sekitar anak kita terkait MPASI, baik itu aturan makan, responsive feeding dan lain-lainnya. Jadi supaya lingkungan sekitar juga bisa paham gitu dan bisa support kita. Oh iya, yang gak kalah pentingnya adalah kalau misalnya kita udah nerapin semuanya yang tadi aku saranin, tapi masih tetap juga anak gak mau makan dan lain-lain, segera konsultasikan ke dokter anak, karena perlu diobservasi lebih lanjut sama dokter anak. Nah, kalau misalnya anak lagi sakit nih, gimana gitu kan? Apakah kita harus kasih toleransi, kita kasih kendor aturan makannya, responsive feeding-nya? Nah, ini juga kan bikin bingung juga kan, karena kan kalau lagi makan ya pasti selera makannya turun gitu. Nggak pasti juga sih, ada juga sih yang makannya banyak juga ada, cuman kan kebanyakan juga selera makannya ini turun gitu. Gimana mensiasati hal itu? Kemarin itu pas anak aku vaksin, aku udah sempat konsultasi sama dokter anak, gimana kalau misalnya anak kita tuh lagi sakit terus selera makannya turun, apakah kita harus kasih kendor aturan makannya, responsive feedingnya atau enggak. Ternyata dari jawaban dokternya itu, dokternya bilang justru pada saat anak kita lagi sakit, kita harus lebih strict gitu, harus lebih saklek gitu dengan si aturan makan dan responsive feeding ini. Karena pas lagi sakit itu kan imunnya turun, sedangkan dia membutuhkan nutrisi yang lebih. Maka dari itu makannya harus lebih teratur pada saat anak kita lagi sakit. Nah, mensiasatinya gimana, kan selera makannya turun. Kita harus mencoba bikin dia nyaman makan, seperti suasana makannya contoh. Kedua, dari tekstur makanannya.
tekstur makanannya kita bisa turunin. Misalnya yang udah nasi nih bisa turun ke nasi yang lembek atau nasi tim kayak gitu. Terus misalnya dari nasi tim bisa kita kasih bubur. Ini 1 tahun juga kalau misalnya mau kasih bubur juga bisa-bisa aja ya, cuma jangan terlalu sering. Minimal nasi tim lah gitu. Jadi kita bisa, kalau misalnya lagi sakit kita bisa turunin aja tekstur makanannya kayak gitu. Terus misal ayamnya kita suwir-suwir biar dia lebih nyaman untuk makan gitu. Nah pada saat anak nggak mau makan sebenarnya banyak juga yang berpikiran ya udah deh yang penting masuk aja dulu makanannya, walaupun itu hanya misalnya cemilan gitu atau misalnya buah-buahan kayak gitu ya. Tapi yang perlu kita ingat adalah anak itu butuh nutrisi makro dan mikronutrien gitu. Selain untuk pertumbuhan anak, selain untuk perkembangan anak, juga otaknya pun perlu dinutrisi gitu. Butuh banget zinc, zat besi dan lain-lain. Dan itu hanya bisa didapat secara maksimal dari makanan utamanya dari protein hewani ya untuk si zat besinya itu tersebut. Jadi sebisa mungkin kalaupun anak lagi nggak mau makan, kita coba dengan penerapan aturan makan ini untuk bisa kasih nutrisi yang terbaik buat anak. Semoga berhasil ya Mams ya nerapin semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, dadah.